Sobat Misioner, salam jumpa. Saya Romo Stefanus Iswadi Prayitno dari Seminari Tinggi Providensia Dei, Keuskupan Surabaya. Seminari Tinggi itu tempat belajar bagi para calon Romo. Kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang pantang dan puasa. Sejak Rabu Abu sampai nanti Pekan Suci, kita berada di masa Prapaskah. Di masa ini, umat Katolik di seluruh dunia dan juga umat Katolik di Indonesia menjalankan pantang dan puasa. Bagaimana pantang dan puasa kita sebagai orang Katolik? Kita mulai dengan puasa. Sobat Misioner, puasa umat Katolik itu puasa yang khas. Bisa jadi puasanya tidak sama dengan puasa umat beragama yang lain. Puasanya dijalankan pada hari Rabu Abu dan nanti juga Jumat Agung. Dan yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai nanti berumur 60 tahun, awal 60 tahunan. Dengan demikian itu termasuk orang tua kita, mungkin kakek nenek kita. Pada puasa kita boleh makan kenyang satu kali. Itu bisa makan pagi, atau dipilih makan yang siang, atau pada waktu makan malam. Intinya dipilih salah satu, dan yang lain makannya sedikit saja. Yang berikutnya adalah tentang pantang. Pantang berarti menghindari makanan atau minuman yang kita sukai. Ada yang pantang daging, ada yang pantang ikan, ada yang pantang garam sehingga makanan yang dia makan itu menjadi hambar rasanya. Ada juga yang pantang jajan, ada yang berhenti merokok. Selain itu, Sobat Misioner, kita masih dianjurkan untuk menjalankan pantang yang lain. Misalnya, bagi yang suka main game, pada masa Prapaskah ini, kita berhenti main game. Bagi yang suka lekat HP kemana, ke sana kemari HP-nya dibawa, pada masa Prapaskah ini kita mencoba pantang HP. Bagi yang suka nonton TV, kita juga diperbolehkan untuk pantang nonton TV. Sobat Misioner, pantang dan puasa kita itu mengurangi hal-hal yang kita senangi. Namun jangan lupa, kita juga dianjurkan untuk menambah hal-hal yang baik. Menambah kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Kalau sudah mengurangi jajan, maka uang jajan bisa dikumpulkan, lalu bisa digunakan untuk membantu saudara-saudari kita yang berkekurangan. Kalau biasa main HP dan main game selama berjam-jam misalnya, maka kita mengurangi itu supaya kita dapat menambah jam untuk berdoa. Kalau selama ini kita bangun pagi jam 5:30, maka pada masa Prapaskah ini kita membangun kebiasaan yang baik untuk bangun jam 5 dan menambah waktu untuk berdoa atau membaca kitab suci. Demikianlah Sobat Misioner, dalam pantang dan puasa kita mengurangi hal-hal yang kita senangi dan menambah hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Sobat Misioner, mengapa kita sebagai orang Katolik ini berpantang dan berpuasa? Apa tujuan pantang dan puasa kita? Pertama, tujuan pantang dan puasa adalah mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Saat pantang dan puasa, kita menghindari makanan tertentu
minuman tertentu, atau hal-hal yang lain. Ternyata dengan berpantang dan berpuasa, ternyata kita bisa lepas dari makanan dan minuman itu, atau hal-hal yang lain itu. Pengalaman ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi terutama adalah soal setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pantang dan puasa tujuannya bukan untuk membuat kita ini menjadi kurus atau menjadi irit sehingga bisa menabung, nanti bisa membeli mainan tertentu atau apalah begitu. Bukan untuk itu. Melainkan pantang dan puasa itu mengingatkan kita bahwa hidup kita itu sesungguhnya bergantung kepada Tuhan. Kita mengurangi kebergantungan kepada barang atau benda atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan menambah kebergantungan kepada Tuhan dan menambah pula kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kedua, pantang dan puasa membantu kita untuk menyangkal diri. Kita semuanya membutuhkan makanan dan minuman yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Untuk zaman sekarang, kita memerlukan HP sebagai alat komunikasi. Semua itu hal yang baik. Lalu mengapa kita perlu menguranginya di masa Prapaskah ini? Tujuannya adalah untuk membantu kita mendisiplinkan diri atau menyangkal diri. Kalau kita berhasil dan tidak bergantung pada hal-hal ini, maka kalau suatu saat nanti itu ada godaan yang lebih besar atau ada kecenderungan untuk melakukan yang buruk, maka karena kita sudah biasa menyangkal diri, kelak kita bisa menghadapi hal-hal yang buruk itu. Pantang dan puasa mengajarkan kepada kita untuk memilih prioritas, untuk memilih hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sobat misioner, tujuan ketiga, pantang dan puasa itu menumbuhkan bela rasa kita pada orang lain. Saat pantang dan puasa, kita merasakan lapar dan haus, kita merasa lemes. Saat itu kita bisa merasakan lapar dan haus yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang miskin, yang kekurangan, anak-anak yang terlantar, yang berada di pinggir-pinggir jalan begitu. Mungkin kita hanya merasakan lapar dan haus itu pada hari Rabu Abu atau Jumat Agung atau hari-hari tertentu pada masa pantang dan puasa ini. Tetapi saudara-saudari kita, teman-teman kita yang lain yang terlantar itu merasakan itu setiap hari. Maka sobat misioner, pantang dan puasa mengajari kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kelak hati kita akan mudah tergerak oleh belas kasihan dan meringankan beban mereka. Sobat misioner, kita tidak bisa menganggap masa Prapaskah ini hanya sebagai sesuatu yang rutin. Setiap tahun, masa Prapaskah seharusnya menjadi masa yang berbeda. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita, dan ini harus disambut baik. Pada masa Prapaskah ini, Tuhan Yesus berjalan di samping kita dan mengharapkan dari kita ini sebuah perubahan yang besar. Mari kita bertekad di masa Prapaskah ini agar masa Prapaskah ini tidak berlalu begitu saja. Kita harus membiarkan diri kita diubahkan menjadi lebih baik. Kita bertobat, kita akan kembali kepada Tuhan, mencintainya sebagaimana Tuhan ingin kita mencintai Dia. Semoga dengan menjalankan pantang dan puasa dan menghidupi masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berlimpah untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.